Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita menuju ke area gunung berapi yang mana terdapat sebuah kampung bebas kelon. Lokasi kampung kita harus melewati beberapa hutan dan memang betul-betul lokasinya tersembunyi di balik lebatnya hutan belantara. Kampung ini memiliki tradisi yang cukup unik turun-temurun dari para leluhur mereka. Tradisi ini biasanya disebut tradisi tekmu, tekku, tekku, tekmu, atau bahasa Indonesianya ialah istrimu, istriku, istriku, istrimu, suamiku, suamimu, suamimu, suamiku. Bahkan apabila kita mengunjungi kampung ini atau kita ini seorang pendatang ataupun tamu, kita bisa dibebaskan memilih istri orang, janda ataupun perawang untuk menemani kita tidur bermalam di kampung ini. Namun seandainya kalian betah dan ingin menginap berlama-lama ataupun tinggal selama-lamanya di kampung ini, kalian dibolehkan menggauli beberapa embake-embake yang ayu kinclong moblong-moblong tanpa ikatan pernikahan. Mereka beranggapan bahwa tamu atau warga ataupun orang dari luar yang mengunjungi kampung ini dan bermalam di kampung ini dianggap seorang raja. Kalian dianggap raja dan dilayani semaunya hanya dalam tempo 2 hari saja. Namun untuk selebihnya kalian harus mencari pekerjaan yang ada di sekitaran hutan area sini. Apabila kalian tidak mau bekerja, maka bersiap-siaplah kalian akan diusir dari kampung ini. Namun bukannya enak, malah ada sesuatu hal yang mengerikan, yaitu peli ganyong kalian akan dipotong. Namun bagi kalangan embake-embake dari luar kampung ini yang mengunjungi kampung ini, kalian juga diperlakukan hal yang sama. Dan apabila kalian pergi atau nggak mau bekerja di area sini, maka kalian bersiap-siaplah harus menunggu jatah digenjot sama penduduk seluruh kampung ini. Kebanyakan orang-orang dari luar yang ingin merasakan entul ganyong maupun peli ganyong di kampung ini, mereka hanya menginap 2 hari saja. Mereka cuma ingin merasakan jasa layanan odol celotot, karena selama 2 hari itu kalian dirajakan dan diratukan oleh penduduk kampung ini. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang ingin mengunjungi kampung ini, sangatlah susah sekali. Yang pertama karena medannya cukup berat, dan yang kedua tak ada di dalam peta, dan yang ketiga tidak ada di dalam Google Map. Kami saja pun datang ke kampung ini
juga dalam tempo 2 hari, karena yang pertama kami hanya meninjau lokasinya serta menghafal jalan menuju ke lokasi kampung tersebut. Sedangkan yang kami video saat ini merupakan kali keduanya kami mendatangi kampung yang bebas kelon tanpa ikatan. Saran kami, apabila kalian penasaran dan pengen datang ke kampung ini, ajaklah beberapa orang dari para pengarit atau pencari rumput ataupun para petani yang memiliki ladang atau lahan di area kampung ini. Tak hanya orang-orang lokal yang datang ke kampung ini, namun ada beberapa orang dari bangsa Eropa maupun dari bangsa Timur Tengah yang pengen mencoba merasakan entol ganyong di kampung ini. Maka tak heran banyak sekali keturunan dari mereka. Pasti dari beberapa netizen yang sudah melihat video ini pasti mengatakan bahwa penduduk kampung ini tak beragama. Maka jawabannya Anda salah besar, karena penduduk kampung ini kebanyakan beragama, karena sudah didatangi dari bangsa Eropa maupun bangsa Timur Tengah yang menyiarkan agama di kampung ini. Meski sebagian besar penduduk kampung ini sudah mengenal agama, namun tradisi yang ada dari kampung ini yang secara turun-temurun masih tetap berlaku. Mungkin ada beberapa netizen yang ikut komentar di bawah video ini yang mengatakan bahwa mereka pasti memiliki penyakit. Namun nyatanya kalian salah besar, karena mereka memiliki ramuan-ramuan tradisional yang diambil dari area hutan ini, sehingga mereka pun bebas dari penyakit yang sering dialami orang-orang di kota-kota. Kalian pasti tahu kan penyakit apa yang kami maksud, karena sudah melakukan hal-hal yang di luar ikatan. Mungkin saja ada beberapa netizen di video ini yang mengatakan pula penduduk kampung ini masih primitif atau ketinggalan zaman. Namun kalian juga salah besar, karena di kampung ini juga banyak bangunan-bangunan bertembok seperti bangunan modern. Pastinya di benak hati kalian serta di pikiran kalian, bagaimana caranya mereka mendapatkan bahan-bahan bangunan untuk mendirikan sebuah bangunan yang ada di kampung tersebut. Jawabannya ialah karena di area sini banyak pasir, batu-batuan besar maupun batuan kerikil serta kayu. Jadi penduduk kampung ini hanya membutuhkan semen serta besi-besi buat kerangka bangunan serta seng sebagai atap rumah mereka. Mereka membeli bahan bangunan berupa seng, besi-besi dan semen ini berjarak kurang lebih 20 km melewati hutan-hutan serta ladang ataupun persil. Untuk mengangkut barang-barang
bahan bangunan tersebut, mereka menggunakan gerobak yang ditarik oleh kendaraan berupa sepeda motor. Namun ada pula yang menggunakan cikar atau gerobak yang ditarik sapi. Namun bagi para bangsawan Eropa, terutama orang dari Belanda, mereka menggunakan helikopter, dan orang Timur Tengah pun menyewa helikopter tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki kawasan hutan belantara, yang mana di hutan belantara ini terdapat sebuah gunung yang masyarakat sebut dengan Gunung Pegat. Maka dari itu kebanyakan penduduk kampung ini tak mau ada ikatan pernikahan karena mereka takut, karena mitosnya apabila mereka melewati terowongan Gunung Pegat ini maka akan terjadi perpisahan. Karena jalur Gunung Pegat ini merupakan akses jalan satu-satunya menuju kampung bebas ikatan, ataupun sebaliknya menuju ke kampung-kampung lain, pasar maupun pusat kota juga harus melewati jalan ini. Makanya tak heran penduduk kampung ini yang kalangan dari embake-embake tak mau mencari pendamping hidup dari kampung seberang karena khawatirnya terjadi perpisahan karena harus melewati Gunung Pegat, ataupun sebaliknya penduduk atau orang-orang dari kampung seberang ingin mencari pendamping hidup dari kampung ini, mereka juga khawatir. Rasa kekhawatiran dari penduduk atau orang dari kampung seberang apabila mencari pendamping hidup di kampung ini ialah pasti tahu bakal calon istri mereka pastinya sudah pernah diobok-obok, airnya diobok-obok, banyak ikannya kecil-kecil pada mabok. Jadi kalian paham kan maksudnya? Ya memang karena oleh sebab itu maka penduduk kampung ini lebih memilih tanpa ikatan. Bagi kalian para penonton video ini yang pengen mengunjungi kampung ini, jangan coba-coba saat hujan deras, karena apabila kalian sudah memasuki terowongan Gunung Pegat ini maka kalian pastinya terjebak oleh lahar gunung berapi. Terowongan Gunung Pegat ini sebenarnya terbuat secara alami akibat gerusan-gerusan dari lahar dingin gunung berapi maupun lahar panas saat gunung berapi meletus, sehingga terbentuk cekungan dan dimanfaatkan penduduk kampung bebas kelon untuk menuju kampung-kampung lain ataupun pusat kota, serta dimanfaatkan oleh orang-orang dari kampung seberang guna mencari rumput bagi pakan ternak mereka, serta para bapake-bapake petani yang memiliki ladang di area sekitaran kampung bebas kelon. Saat kalian melintasi atau melewati terowongan Gunung Pegat ini, meski saat musim kemarau, kalian juga harap waspada dan berhati-hati karena daerah sini pun rawan longsor serta masih banyak
hewan-hewan melata secara liar. Jujur kami pun bergidik, merinding, serta bulu kuduk pun berdiri dan bulu jumbut pun ikut berdiri apabila kami melintasi terowongan Gunung Pegat ini. Kalau kita lihat dari drone atau dari pantauan udara, maka area gunung yang ada di sini itu membentuk seperti pagar dan benteng yang mengelilingi Kampung Bebas Kelon. Apabila kalian berhasil menaklukkan atau melewati serta melintasi Gunung Terowongan Pegat ini, maka kalian sudah memasuki di area Kampung Bebas Kelon tanpa ikatan. Jarak dari ujung ke ujung terowongan Gunung Pegat ini sebenarnya hanyalah kurang lebih 500 meter. Namun jangan coba-coba ya apabila kalian melintasi saat musim hujan, apalagi saat musim kemarau, karena khawatirnya kalian terjebak oleh lahar dingin gunung berapi serta tanah longsor. Bahkan jangan coba-coba kalian melewati jalur ini saat malam hari. Belum lagi sepanjang perjalanan kita tadi tak menemukan penerangan jalan umum, karena kampung ini juga masih ataupun tanpa menggunakan tenaga listrik. Bagi penduduk Kampung Bebas Kelon tanpa ikatan yang memiliki uang, maka mereka bisa menyalur tenaga listrik kepada pemilik genset yang ada di kampung tersebut. Bagi penduduk kampung yang finansialnya sederhana ataupun sedang menengah ke bawah, mereka hanya menggunakan lampu templek ataupun petromak. Namun sayangnya, meski penduduk kampung kebanyakan beragama, namun mereka masih suka menjalani tradisi bebas kelon tanpa ikatan, sehingga membuat Tuhan murka kepada mereka, sehingga kampung mereka terkubur. Nah, setelah kita melintasi dan keluar dari terowongan Gunung Pegat, maka kita sudah sampai di area Kampung Bebas Kelon yang terkubur oleh lahar gunung berapi, dan di depan ini merupakan sebuah pemakaman umum dari penduduk Kampung Bebas Kelon. Tak ada satupun penduduk Kampung Bebas Kelon yang selamat akibat dari erupsi gunung berapi yang mengubur kampung mereka. Sehingga penduduk kampung ini banyak yang pindah alam akibat erupsi dari gunung berapi, dan banyak dari mereka yang dikuburkan di area sini. Pada saat itu tak ada tanda-tanda akan terjadinya erupsi atau gunung meletus, sehingga mereka tak sempat mengevakuasi diri untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan terowongan Gunung Pegat yang tadi kita lewati itu sempat tertutup dan tertimbun oleh longsor dari gunung, sehingga memang betul-betul penduduk kampung ini terjebak saat suasana gunung berapi meletus.
Mungkin itu merupakan sebuah peringatan bagi penduduk kampung ini, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat seluruh dunia agar tak meniru kelakuan serta tradisi mereka. Tak hanya pemakaman umum ini menjadi bukti serta saksi bisu tentang tradisi nyeleneh di kampung ini, maka nanti kita akan lihat sisa-sisa bangunan yang ada di kampung ini, bukti sebagai tempat ini pernah ditimbun oleh lahar gunung berapi. Setelah kita melihat-lihat area pemakaman umum dari penduduk kampung, dan di depan mata kita ini merupakan sebuah pohon beringin yang cukup besar. Namun siapa sangka di balik lebatnya akar-akar pohon beringin ini terdapat sisa-sisa bangunan berupa gapura pintu masuk Kampung Bebas Kelon. Melihat ukuran pohon beringin yang cukup besar yang menutupi gapura pintu masuk ke Kampung Bebas Kelon, kemungkinan kampung ini sudah terkubur selama ratusan tahun. Selanjutnya kita akan melihat bangunan atau bentuk fisik dari gapura pintu masuk Kampung Bebas Kelon yang terletak di sisi barat pohon ini. Nah, inilah bangunan fisik atau berupa gapura yang sudah tampak jelas dan tertutupi oleh lebatnya akar-akar dari pohon beringin. Mungkin saja kalian saat mendatangi kampung ini, kalian hanya mengira hanya sebuah pohon. Namun apabila kalian datangi dan kalian amati, tampak seperti di depan mata kita ini merupakan sebuah pintu masuk gapura menuju Kampung Bebas Kelon. Ada hal yang unik dari gapura pintu masuk kampung ini, yaitu di balik akar pepohonan ini atau tepat di belakang bangunan gapura ini terdapat sebuah tulisan dari bahasa orang-orang penduduk kampung ini. Mungkin kalian penasaran akan bahasa apa yang digunakan oleh penduduk Kampung Bebas Kelon serta aksara ataupun tulisan yang digunakan oleh penduduk Kampung Bebas Kelon ini. Mari kita lihat sama-sama. Coba kalian tengok ke atas, di situ terdapat sebuah tulisan, namun apabila dari jauh ini tak bisa dibaca karena tertutup oleh akar-akar pepohonan. Namun dari dekat ini pun bukan aksara atau bahasa Latin. Tak hanya keunikan dari gapura ini yang ada tulisannya, namun ada hal yang unik dari gapura ini, yaitu banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang spiritual, supranatural, dukun maupun para ulama yang ingin memasuki dimensi lain menuju kampung ini. Di sini mereka menyediakan alas atau tempat ritual, yaitu bersemedi, bersila, dan bertapa untuk melakukan ritual memasuki dimensi lain, memasuki gapura yang ada di depan sana.
Tak hanya sebuah alas untuk bertapa, namun juga ada sebuah meja yang digunakan untuk menaruh sesaji, cok bakal, ubo rampen, atau alat-alat untuk melakukan ritual. Serta di sini sudah tersedia tempat untuk membakar dupa, yang mana para orang-orang pintar ini melakukan lelaku ngrogo sukmo. Selanjutnya kita akan menuju ke sebuah gedung atau bangunan, yang mana bangunan yang tampak di depan mata kita ini merupakan hunian oleh orang-orang dari Eropa, terutama dari orang Belanda. Di kampung ini yang mampu membangun rumah bergedung atau bertembok hanyalah bangsa Belanda, bangsa Timur Tengah dari Yaman, serta dari golongan priayi saja. Sedangkan penduduk kampung yang menengah ke bawah atau yang kita kenal dengan kaum Sudra, rumah mereka hanyalah bilik bambu ataupun bilik kayu. Saat kita memutar kamera 360 derajat mengelilingi area Kampung Bebas Kelon ini, memang betul-betul berada di tengah hutan, dikelilingi pepohonan serta gunung. Kami pun penasaran ingin melihat dari dekat rumah-rumah bangsawan Belanda ini, karena masih kokoh tak tertelan zaman, bahkan saat tertimbun oleh lahar gunung berapi. Cobalah kalian amati rumah bangsawan Belanda ini, hanya menyisakan temboknya saja, sedangkan atap rumah mereka ini sudah tak ada, kemungkinan sudah jebol tertimpa batuan-batuan panas yang membara dari gunung berapi. Bangunan rumah bangsa Belanda ini pun juga tertutupi oleh semak belukar yang cukup tinggi, bahkan banyak ditumbuhi pohon-pohon yang ada di dalam rumah tersebut. Mungkin para penonton video ini yang memiliki ilmu indra ke-6, indra ke-7, indra ke-10, indigo, indihome, atau indomie, coba kalian terawang rumah ini. Jika kalian sudah menerawang yang ada di dalam area bangunan rumah bangsa Belanda ini, silakan tulis komentar kalian di bawah video ini, apa saja yang kalian lihat. Menurut informasi yang kami dapat, yang narasumbernya tak mau menyebutkan namanya, dari area rumah ini juga terdapat sebuah makam dari orang-orang Belanda yang tepat berada di belakang rumah ini. Mari kita cari sama-sama, yang menurut informasinya ada di bawah pohon durian yang ada tampak di depan mata kita ini. Ternyata tak hanya kuburan atau makam dari penduduk lokal Kampung Bebas Kelon ini, namun ada pula kuburan dari orang-orang Belanda yang dikubur dan terjebak saat erupsi gunung berapi.
Tepat di hadapan kita ini adalah makam dari sepasang orang-orang bangsa Belanda saat terjebak erupsi gunung berapi. Namun sayangnya tertimbun oleh rerumputan serta tanaman-tanaman hias yang menghiasi makam tersebut. Tak hanya di situ tadi, tepat di depan kita di area pepohonan yang agak rimbun itu juga terdapat makam dari bangsa Belanda. Kami mencoba cari jalan untuk bisa melihat secara langsung area makam Belanda yang sebelah sana tadi. Kami khawatir apabila ada sesuatu hal yang tak diinginkan, seperti halnya ular atau binatang lainnya, karena kami tak membawa sepatu. Berbeda halnya dengan makam-makam orang-orang Belanda yang ada di tempat-tempat lain yang biasanya masih diziarahi oleh keluarganya dari jauh atau dalam negara Belanda. Namun untuk makam yang di area sini tak pernah dijenguk dari keluarganya, sehingga tanaman rerumputan di area ini tumbuh subur serta tinggi-tinggi, jadi tidak terlihat bentuk makam dari orang-orang Belanda yang di sebelah sini. Kami pun juga tak membawa peralatan-peralatan untuk membersihkan ilalang-ilalang ataupun rerumputan, sehingga kami pun nggak berani merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitaran makam orang-orang bangsa Belanda. Jadi intinya di belakang rumah orang-orang Belanda yang masih kokoh tersebut merupakan area pemakaman orang-orang Belanda yang terkena erupsi dari gunung berapi. Jadi kalian yang ingin dan penasaran tentang area makam yang ada di sini, terutama makam orang-orang Belanda, sediakan peralatan-peralatan untuk membersihkan rerumputan di sekitar sini, terutama di bagian makam-makam bangsawan Belanda. Menurut informasi yang kami peroleh juga, di area sini sering muncul ular besar tanpa tangan, tanpa kaki, serta lidahnya bisa melet-melet. Maka dari itu, bila kalian datang ke sini jangan coba-coba sendirian. Namun apabila mental kalian cukup kuat, silakan sendiri, namun bawalah peralatan-peralatan keamanan diri. Maka dari itu kami pun mempercepat untuk lebih menjauh ke area pemakaman orang-orang Belanda ini, yang konon katanya dijaga ular besar. Namun ular tersebut bukanlah ular goib, melainkan ular asli atau yang biasanya disebut ular sanca ataupun piton. Melihat lokasi yang seperti ini, bisa jadi ini merupakan habitat dari ular-ular besar yang sering dilihat masyarakat. Setelah kita mendatangi area pemakaman orang-orang bangsa Belanda, kali ini di depan mata kita ini merupakan makam dari orang-orang Timur Tengah, terutama dari kalangan orang-orang Yaman. Mereka dikubur secara massal, maka tak heran nisan-nisan makam mereka itu jadi satu, terutama satu kubur bisa diisi 10 orang lebih. Mereka ini juga merupakan korban tertimbun dari lahar gunung berapi saat meletus, padahal
mereka juga ikut sama-sama bebas kelon di kampung ini. Setelah kita melihat-lihat area pemakaman masyarakat umum, masyarakat bangsawan Belanda, serta masyarakat dari kalangan Timur Tengah terutama orang Yaman, kali ini kita menuju ke sebuah bangunan yang mana dulunya tempat ini adalah tempat genset sebagai tempat penerangan kampung ini saat malam. Tak hanya untuk menyuplai kebutuhan listrik bagi kaum orang-orang kaya di kampung bebas kelon ini, namun gedung tersebut juga digunakan sebagai tempat PDAM, sumber air bersih bagi masyarakat kampung ini. Sekali lagi, fasilitas dan sarana kebutuhan listrik serta air bersih di kampung ini hanya digunakan atau diperlukan oleh orang-orang yang kaya dari kalangan priai, bangsawan maupun para penyiar agama. Seperti halnya gedung yang kita bahas tadi, gedung ini pun hanya menyisakan pondasi serta tiang-tiang penyangga saja, sedangkan tembok serta atapnya sudah runtuh dan jebol, kemungkinan tertimpa batu-batuan yang membara serta terkena getaran-getaran gempa dari erupsi gunung meletus. Selanjutnya kita memasuki area bagian atas dari gedung tempat penyuplai listrik serta PDAM kebutuhan air bersih bagi masyarakat kaya di kampung ini. Uniknya gedung ini lebih tinggi dari tanah-tanah yang ada di sekitaran area gedung ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa gedung ini lebih tinggi dari tanah-tanah yang ada di sekitarnya? Silakan kalian jawab menurut pendapat kalian. Ada hal yang unik yang kami temukan dari salah satu tiang ini. Ternyata di sini ada bekas balok kayu yang cukup besar dan usianya pun mungkin sudah puluhan tahun, namun masih ada, bahkan tak dimakan rayap maupun totor. Sisa-sisa reruntuhan berupa batu bata di area sini membuktikan bahwa skala getaran dari erupsi gunung meletus ini mungkin cukup besar, bisa diperkirakan antara 6 hingga 7 skala Richter. Tak hanya terkena imbas dari abu vulkanik, namun efek dari getaran yang dirasakan saat gunung berapi meletus bisa dirasakan sejauh radius 100 km lebih. Selanjutnya kita akan mendatangi sebuah gedung sarana olahraga bagi masyarakat kampung yang bebas kelon ini. Ternyata bangunannya masih kokoh, namun atapnya sudah jebol semua, sama persis seperti gedung-gedung yang lainnya. Mari kita mencoba memasuki arena dalam gedung yang tampak ini. Kemungkinan ada apa saja yang bisa kami temukan untuk membuktikan memang betul-betul kampung ini terkubur oleh lahar gunung berapi. Bahkan bagian teras atapnya pun jebol semua dan terbuat dari seng. Mungkin kebanyakan tidak kuat menahan beban dari
batuan-batuan besar dari gunung api meletus serta bara batu api yang bisa melelehkan seng. Perlahan-lahan kita memasuki arena gedung olahraga ini, dan tampak di sebelah kiri kita ini ada sebuah bilik. Kemungkinan dulu dijadikan buat apa, mungkin penonton ada yang tahu. Sedangkan di bagian sini tampak pula bagian atap-atap gedung bangunan ini juga jebol, dan di sebelah kanan kita pun juga ada sebuah bilik khusus. Mungkin bilik-bilik tersebut dijadikan untuk membagikan tiket serta jual beli tiket apabila masyarakat kampung ingin melihat olahraga di tempat ini. Namun ada pula tempat ini juga digunakan sebagai sarana ataupun media kesenian tradisional oleh kampung ini. Ternyata orang-orang Belanda juga melakukan kegiatan bisnis di gedung ini. Mereka menyediakan tempat sarana olahraga dan sarana kesenian tradisional guna untuk menarik penonton masyarakat di kampung ini. Selanjutnya tampak di depan mata kita ini ada sesuatu hal yang menarik, yang mana seperti ruangan khusus, entah mungkin digunakan apa. Yang pasti mungkin loh ya, mungkin ini digunakan sebagai ruangan ganti atau ruangan para pelaku kesenian zaman dahulu saat sebelum melakukan pementasan. Namun di ruangan ini tampak banyak sekali rerumputan yang meninggi, bahkan ada tanaman-tanaman liar yang tumbuh merembet di area tembok bangunan gedung ini. Melihat bangunan ini tampaknya 80% masih layak digunakan, maka perlu ada uluran dana sebesar beberapa rupiah agar bisa dipulihkan kembali serta dimanfaatkan kembali. Mungkin salah satu memanfaatkan gedung ini sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat kampung-kampung yang lain yang masih dihuni penduduknya. Apalagi lokasi gedung ini bukan jalur lahar gunung berapi maupun jalur dari awan panas atau yang kita kenal dengan wedhus gembel. Maka tak heran 80% gedung ini masih utuh. Selanjutnya kita akan mendatangi salah satu bekas rumah dinas orang-orang bangsawan Belanda di seputaran gunung berapi. Nah, tampak bangunan rumah ini hampir 98% dalam keadaan utuh. Mungkin rumah ini terlindungi dari bukit batuan yang mengelilingi kampung bebas kelon tadi ya. Jadi sangat aman. Namun sayang sekali sudah ditinggal pemiliknya. Meskipun sudah tak ada penghuninya, namun halaman atau pelataran dari rumah ini dimanfaatkan oleh masyarakat dari luar kampung bebas kelon ini, terutama digunakan dan dimanfaatkan untuk menanam tanaman buah nanas karena lokasinya sini itu sangatlah subur, cuma terkena abu dari gunung berapi.
Selanjutnya kita akan mengelilingi rumah yang ada tampak di depan mata kita ini. Rumahnya cukup besar, daun pintunya cukup tinggi, serta jendelanya juga besar. Bisa dipastikan bahwa bangunan rumah ini memang milik bangsawan Belanda. Sekilas kalau kita amati dari bangunan rumah ini, ternyata bukan terbuat dari tembok, melainkan dari papan triplek yang dimodifikasi sehingga membentuk seperti tembok. Sedangkan bahan-bahan untuk tembok atau dari batu-batuan, terutama batu bata, hanya digunakan sebagai pondasi rumah. Selanjutnya kita intip sebuah sumur yang konon katanya masih misteri, dan di ujung sana adalah hutan belantara. Melihat diameter sumur ini yang cukup lebar dan ketebalannya cukup tebal, maka memang dipastikan ini merupakan sumur milik orang-orang bangsawan Belanda. Mari kita tengok ke dalamnya. Ternyata cukup dalam dan curam, dan dasar sumur ini merupakan batuan-batuan dari gunung berapi. Selanjutnya kita melihat bekas bangunan tempat ibadah, yang mana tempat ibadah ini sudah lama ditinggal oleh jemaahnya. Detik-detik sebelum terjadi erupsi dari gunung berapi, masjid ini sudah pernah mengalami renovasi untuk diperbaiki menjadi lebih baik. Namun Tuhan berkata lain dan berkehendak lain. Akhirnya masjid ini terbengkalai karena suatu musibah. Banyak korban waktu itu sedang melaksanakan ibadah, namun karena musibah tersebut, akhirnya para warga yang menjadi korban erupsi gunung berapi ini dikubur di halaman masjid ini. Dan inilah kuburan dari warga sekitar saat ibadah terkena erupsi gunung berapi. Selanjutnya, untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita tanya-tanya masyarakat. Pak, badhe tanglet. Mriku niku napa? Bekase kampung nggih. Niki kampung. Kampung napa namine? Jenglong. Niku siyen niku ke tahun pinten niku? Omahe nganu ki Mas sapa? Sing nyambut gawe ning pabrik niku lho, omah karo omah. Oh, rumah dinas konten niku. Iki pondasine kuwi iki. Berarti sing tersisa niku sing pundi mawon? Wonge wis gak ana sing nggoni ya entek iki ngono. Kayak pondasi-pondasi tok. Kuwi yo mek pondasi tok. Terakhir niku kapan, Nak? Lah iki baru tahun 10 ya, tahun 10. Tahun 90. Berarti enten makami bareng nggih? Enak Mas. Cilik tapi ning ngono kuwi. Ditok Mas. Tebe. Kono kuwi ya nek makame kono. Enten. Ngono. Rungcep napa nganu? Padang ngene. Padang lek sing kono. Iki lho iki sampean liwat iki ngulon. Tebe. Kayak nek wit kembang kuning-kuning. Kembang kuning-kuning. Sebelah kene. Oh, nggih nggih. Nah, niki dengan Bapak sinten nih? Gua Nanang. Bapak Nanang. Tadi kenapa Pak? Alasannya penduduk kampung Jenglong ini? Ya kan lama-lamaan orangnya kan semua sudah pergi semua. Kan satu, akhirnya udah habis. Udah itu ketinggalkan sini. Berarti nggak ada yang tinggal ya sekarang? Kampung. Nah, Ya kampung. itu terakhir tahun berapa itu Pak? Aduh kurang jelas tuh ya. Tapi memang bener ya ini bekas kampung ya Pak? Iya. Nah, terima kasih nih Pak nggih. Dulu enten pinten griya Pak mriki. Waduh, ngapunten nggih. Kula keambak nggih tasih radi-hari sebab ini. Oh.